Jadi kalian nggak perlu repot-repot pegang HP kalian lagi pas nyetir. Si fitur sync ini saking canggihnya dia juga bisa membacain SMS yang masuk ke HP kalian. Nggak banyak mobil yang punya fitur seperti itu. Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Hari ini kami punya mobil yang sempat ngetren pada zamannya. Karena waktu itu mobil ini terkenal canggih banget. Nggak banyak kita temukan teknologi-teknologi yang ada di mobil ini yang ada di mobil-mobil Jepang sekelasnya. Tapi memang pada waktu peluncurannya mobil ini cukup mahal harganya. Hal itu menyebabkan daya saing mobil ini lebih lemah dibanding mobil-mobil Jepang pada waktu itu. Nah, kabar baiknya, mobil yang terkenal dengan kecanggihannya ini sekarang harganya cuma sekisaran mobil LCGC. Yap, kalian nggak salah dengar, mobil ini harganya itu sekisaran di mobil Toyota Calya, Agya, dan kawan-kawannya. Tapi tentunya jika dibandingkan dengan teknologi dan kenyamanannya, mobil ini pasti masih unggul jauh. Apalagi mengingat Ford Fiesta 1.5S 2013 facelift milik kami ini kilometernya baru berjalan 50 ribuan aja. Oke, sebelum kita lanjut, pastikan dukung channel kami dengan cara subscribe channel kami dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten menarik dan edukatif dari kami. Oke, kita akan mulai seperti biasa. Kita akan mulai bahas dari eksterior dulu, lanjut ke dapur pacu, dan terakhir interior untuk melihat gimana kondisi mobil ini setelah 8 tahun pemakaian. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita cek sama-sama. Punya Ford Fiesta punya kami ini adalah varian yang facelift. Dan seperti yang kalian tahu dan bisa kalian lihat, perbedaan paling mencolok itu ada di bentuk grillnya yang baru. Yang semula kecil sekarang jadi lebih besar dan banyak orang bilang ini mirip grillnya Aston Martin. Which is nggak salah, memang mirip. Dan justru menurutku bagus karena tampaknya jadi jauh lebih agresif. Ditambah lagi, Ford juga mendesain ulang bentuk lampunya jadi lebih tajam, dan ini juga bukan sekedar bentuknya doang yang berubah, tapi Ford juga menyematkan teknologi baru di sini, yaitu auto headlights. Jadi kalau kalian masuk terowongan gitu atau tempat-tempat gelap, lampu ini akan otomatis menyala jika knopnya diposisikan di posisi auto. Nah, ditambah di atas sini kalian bisa melihat ini ada sensor auto rain sensing wiper. Nah, rain sensing wiper itu dia jadi kalau misalnya di knopnya di auto itu dan hujan, dia merasakan ada hujan, wipernya bisa nyala sendiri. Dan itu keren, dan mobil ini sekilas canggihnya udah kayak mobil Jerman ya, Mercedes atau BMW. Karena Fiesta S merupakan tipe tertinggi dari 3 tipe yang ditawarkan oleh dealer Ford, mobil ini sudah dilengkapi dengan fog lamp yang menggunakan lampu bohlam. Lampu yang sama dengan yang kita bisa temukan pada headlamp dan sein spion. Ngomong-ngomong soal spion Ford Fiesta S ini sudah elektrikal ya, pengaturan dan pelipatannya. Jadi kalau kalian ada teman yang bawa atau ada tukang parkir, bilangin jangan main ditekuk aja, nanti bisa rusak motornya. Dan itu lumayan mahal. Ditambah dia juga di sini sudah ada keyless entry. Jadi kalau kalian kunci mobil ini elektrik, dan kalau kalian mau buka, kalian tinggal pencet tombol yang ada di sini. Nah, dia bakal kebuka sendiri mobilnya. Dilihat dari samping, mobil ini memang terlihat sporty banget ya bentukan mobilnya. Terlihat aerodinamis banget. Dan memang Ford desain mobil ini nggak cuman sekedar buat tampangnya aja yang aerodinamis, tapi memang mobil ini didesain buat pengendara-pengendara yang mau merasakan keasikan berkendara dengan mobil Ford ini.
Buat yang belum tahu, Ford Fiesta ini adalah mobil yang dipakai pembalap Amerika dengan nama Ken Block. Dia pakai mobil ini buat drifting dan berbagai macam atraksi ekstrim lainnya dengan Ford Fiesta ini. Itu artinya Ford Fiesta sudah terbukti dan memang dirancang untuk jadi mobil yang mampu berperforma tinggi untuk gaya berkendara seperti pembalap sekalipun. Ya meskipun mobil yang dia pakai emang udah dimodif habis-habisan, tapi tetap aja itu basisnya Ford Fiesta. Kalau di Indonesia, mungkin si Ken Block ini dengan Ford Fiesta-nya hampir sama dengan Mas Rifat Sungkar dengan Expander AP4-nya. Sama-sama menginspiratif di bidang mereka masing-masing. Soal profil ban, Ford Fiesta ini menggunakan ban berprofil 195/50 ring 16 dengan ban yang masih tebal tentunya, karena kalau nggak tebal itu bukan standar mobil formula. Nah, ban ini ya cocok aja ya buat small hatchback kayak ini. Dia profilnya hampir mirip kayak Yaris. Asal kalian nggak pakai ngedrift kayak Ken Block, ya ini tentunya masih asik banget dipakai di jalanan. Lanjut ke belakang, di belakang sini pada versi facelift ini nggak ada perubahan yang signifikan ya, cuman dia Ford menambahkan spoiler yang ukurannya lebih besar untuk memperkuat kesan sporty dan stylish ya tentunya. Setelah itu perubahan ada di posisi sensor belakang, 4 titik sensor belakang. Yang semula 4 titiknya itu ada di sini, dia segaris. Sekarang 2 titik terluarnya itu dipindahin ke rada paling bawah. Perpindahan posisi ini dimaksudkan Ford untuk agar sensor-sensor parkir ini bisa memberikan informasi yang lebih akurat ke pengendara. Sekaligus dari perubahan di sini kita bisa lihat betapa seriusnya Ford untuk menghadirkan versi facelift Fiesta menjadi versi yang lebih baik dari versi yang sebelumnya. Di balik pintu bagasi ini kalian bakal dapat cover tentunya untuk menambahkan kesan mobil premium mobil Amerika. Dan untuk soal kapasitas bagasi sendiri memang dia bukan yang terbaik di kelasnya, tapi dari data yang ada dia masih lebih luas dari Mazda 2. Dan memang desainer Ford ini sudah berupaya maksimal untuk memperluas kapasitas bagasi ini. Itu bisa kita lihat dari penggunaan ban serep yang bertipe temporary atau space saver. Ban serep jenis ini memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding 4 ban utama yang terpasang dan sesuai dengan namanya, gak bisa dipakai jauh-jauh karena cuman temporary aja. Ban serep Ford Fiesta kami sepertinya masih bawaan pabriknya, karena dilihat dari tahun produksinya, ban Continental yang berprofil 175/65 ring 14 ini dibuat pada tahun 2013. Serta dilihat dari fisiknya, sepertinya ban ini belum pernah turun sama sekali. Salah satu penguat keaslian kilometer mobil ini. Bagasi selesai, sekarang kita lanjut ke bagian paling menarik dari mobil ini, yaitu mesin. Tapi sebelum kita ke mesin, ada satu hal di sini yang mau gue omongin. Karena ini adalah salah satu fitur unik dari mobil ini, yaitu tangki bensinnya. Kalau kalian lihat tangki bensin dia, Ford Fiesta ini nggak punya tutupnya, nggak kayak mobil-mobil Jepang pada umumnya. Tentunya fitur seperti ini sudah diperhitungkan banget sama Ford soal keamanannya, dan kalau kalian pencet-pencet pun dia nggak bakal kebuka. Jadi lubang ini yang nggak ada tutupnya ini cuma bisa kebuka ketika dimasukin oleh alat pengisi bensin itu. Dan kalau nggak salah fitur ini diadaptasi dari mobil Formula One, bukan Formula motor ya, Formula One. Itu salah satu fitur keren dan unik dari Ford Fiesta ini. Sekarang kita lanjut ke mesin. Dapur pacu Ford Fiesta ini ditenagai oleh mesin Duratec 4 silinder DOHC segaris dengan kapasitas sebesar 1498 cc. Mesin ini diklaim mampu mengeluarkan daya maksimal sebesar 112 HP dan torsi maksimal sebesar 140 Nm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi otomatis power shift 6 percepatan yang memiliki plat kopling ganda seperti layaknya mobil balap. Teknologi ini biasanya dipakai oleh Ford pada mobil balap mereka. Teknologi transmisi ini juga baru diaplikasikan pada Ford Fiesta 2013 facelift ini. Teknologi dari transmisi power shift tadi memang bukan marketing belaka, tapi memang sudah terbukti mampu meningkatkan performa dan efisiensi konsumsi bahan bakar dari Ford Fiesta ini. Terbukti dari hasil pengujian yang ada, Ford Fiesta 1.5S 2013 facelift ini mampu mencatatkan angka 1:13 km per liter untuk rute dalam kota dan 1:17,5 km per liter untuk rute luar kota. Mobil ini pasti cocok banget buat Formula Friends yang mencari mobil untuk dipakai harian mau pergi kerja ataupun kuliah.
Sudah sejauh ini kita bahas, kita sudah banyak menemukan fitur-fitur yang jarang kita temukan di mobil-mobil Jepang sekelasnya. Seperti transmisi power shift tadi, lubang isi bensin yang nggak ada tutupnya, rain sensing wiper, dan auto headlights. Yang lebih menariknya lagi, masih ada fitur-fitur yang canggih juga yang ada di dalam mobil ini. Kita langsung cek aja. Sekarang kita udah ada di dalam dari Ford Fiesta ini. Kita nyalain dulu pakai start stop engine ya. Kan langsung disambut dengan interior yang bernuansa modern, apalagi lampu-lampu iluminasinya dia serba warna biru. Nah, fitur canggih yang gue sebut di luar itu tadi adalah ini, Sync by Microsoft. Ford Fiesta S facelift ini sudah memakai fitur Sync. Fitur Sync ini memungkinkan integrasi sistem audio dengan HP Anda dan head unit dari Ford Fiesta ini. Jadi kalian bisa memainkan lagu atau membuat panggilan telepon melalui tombol-tombol yang ada di sini aja. Jadi kalian nggak perlu repot-repot pegang HP kalian lagi pas nyetir. Si fitur Sync ini saking canggihnya dia juga bisa membacain SMS yang masuk ke HP kalian. Nggak banyak mobil yang punya fitur seperti itu. Dan bahkan fitur Sync ini sebetulnya dulu-dulunya cuma ada di mobil-mobil mahalnya Ford aja, seperti Ford Focus. Nah, di Ford Fiesta S Facelift 2013 ini, Ford memasukkan fitur Sync ini ke mobil ini. Jadi, Ford Fiesta S 2013 ini adalah mobil hatchback pertama di Indonesia yang menggunakan fitur Sync by Microsoft. Meskipun ini udah tahun 2021, menurut gue fitur Sync ini juga tetap bisa dibilang canggih ya, atau up to date lah. Mengingat mobil-mobil yang di tahun ini yang memiliki harga kisaran di Ford Fiesta ini itu nggak ada fitur yang secanggih ininya. Selain itu, Ford Fiesta 1.5S facelift ini juga sudah dilengkapi dengan Hill Launch Assist, Electronic Stability Program, Anti-Lock Braking System, Electronic Brake Force Distribution System, dan Emergency Brake Assist. Untuk sebuah mobil keluaran tahun 2013, fitur-fitur yang ditawarkan serasa seperti mobil keluaran tahun 2021, bukan? Soal keamanan, mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur dual airbag buat penumpang depan. Ya cukup standar lah ya. Tapi Ford nggak cuma ngasih itu, dia juga ngasih sistem keamanan pasif yang berada di rangka mobil ini yang terbuat dari baja boron atau boron steel. Nah, apa sih itu baja boron? Baja boron itu adalah baja yang sudah dicampurkan oleh unsur kimia yang bernama boron. Biasa dicampurnya itu dikit aja dan bajanya bisa berkali-kali lipat lebih kuat daripada baja biasa. Soal posisi berkendara, mobil ini bisa dibilang cukup nyaman ya. Kalian bisa ngatur senderan, terus tinggi rendahnya jok, maju mundurnya jok juga bisa dari posisi ini. Terus setir baru tilt aja, dia belum teleskopik. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Karena ini mobil hatchback, mobil kecil, gue yakin pasti kalian gampang nyari posisi enak kalian. Ditambah lagi spion sudah bisa diatur secara elektrik dari tools yang ada di sini. Jadi kalau kalian udah dapat posisi enaknya, kalian tinggal jalan nih pakai mobil ini. Langsung berasa kayak Ken Block, asal jangan dipakai ngedrive aja karena kalian bukan Ken Block. Oh iya, sebelum kalian jalan, kalian juga harus paham kalau ini mobil Amerika, bukan mobil Jepang. Jadi sen itu ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Kalau kanan ini adalah tuas pengatur wiper. Jadi jangan sampai kalian maksudnya mau ngesen tapi malah kalian nyalain wiper. Kalau lagi cerah dan nggak hujan kan kelihatannya lucu ya. Paling segitu aja yang ada di dalam sini ya. Cuman ada knob lampu di sini buat ngatur yang automatic headlights tadi. Dan di bawah sini juga ada pengaturan AC yang udah bentuknya baru dibanding model lama. Dan oh iya, ada satu tempat penyimpanan rahasia di Ford Fiesta ini, yaitu di bawah sini. Ada laci yang bisa dibuka buat taruh barang dan maksimal beratnya menyimpan 1 kg. Lumayan buat kalian mau naruh dompet atau segala macam benda berharga. Itu aja di depan, sekarang kita pindah ke belakang. Di belakang ini juga nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas ya. Ya, ruang duduk terbatas di sini, posisi jok sudah fix. Dan ini kayaknya cuma buat 2 orang doang karena yang tengah ini nggak ada headrestnya. Tapi ada safety beltnya. Jadi memang bisa 3 orang, tapi kayaknya duduk tengah sini paling gak nyaman karena di tengah sini ada tunnelnya.
Jadi posisi kaki penduduk di tengah ini pasti kurang nyaman. Mending kalian duduk di pinggir sini. Walaupun terbatas, di sini legroom juga masih ada karena jok depan ini ada cekungannya ke dalam. Jadi legroom masih ya lumayan bisa lah tuh. Bisa selonjoran, lumayan lega. Headroom ada, cukup aja, cukup, nggak banyak. Dan yang nggak banyak lagi sih setelah itu yang bisa dibahas di belakang sini. Ya namanya juga small hatchback, jadi ya harap maklum aja ya. Tapi buat kalian yang bakal beli mobil ini, kalian pasti bakal sering duduk di depan, jadi ya kalian nggak perlu pikirin baris kedua ini. Berkat pembaharuan eksterior yang semakin sporty serta agresif, tampilan Ford Fiesta ini tidak akan kalah keren jika dibandingkan dengan mobil hatchback sekelasnya. Ditambah lagi mengingat Ford Fiesta ini memiliki performa mesin yang mumpuni, konsumsi BBM yang irit, serta berbagai macam teknologi yang akan memanjakan pengemudi selama perjalanan. Kami yakin mobil ini sangat cocok buat Formula Friends yang mencari mobil harian dengan budget yang bersahabat. Ngomong-ngomong soal budget, Ford Fiesta 1.5S 2013 facelift ini pada hari kami syuting masih tersedia di Formula Motor dengan harga kredit 104 juta rupiah dan harga cash 111 juta rupiah. Dan untuk DP paketnya kalian cukup membayar DP sebesar 36 juta dengan cicilan 2,4 jutaan untuk 4 tahun. Tentunya DP terdengar besar, tapi kalian dapat kompensasi cicilan yang ringan. Dan mengingat mobil-mobil dengan harga segini, kalian bisa dapat Ford Fiesta yang tampilannya tentu lebih keren, lebih nyaman, dan lebih canggih dibanding mobil-mobil yang seharga ini. Sekian dulu friends untuk review kali ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Pastikan kalian like video ini bila kalian menyukainya. Dukung kami terus dengan cara subscribe channel kami dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Ikuti website kami di www.mobstripcast.com dan follow TikTok kami di @formula_motor. Pada akhirnya gue Reiner pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.